Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu untuk pemula, yaitu bagian yang keempat, isim ditinjau dari keberterimaan tanwin, yaitu isim munsorib dan isim ghairu munsorib. Hukum asalnya semua isim adalah bertanwin, sampai ada sebab lain yang menjadikan tanwinnya hilang, seperti kemasukan alif dan lam atau menjadi idhofah atau sandaran. Isim yang dilekati alif dan lam maka tanwinnya wajib dihilangkan. Contohnya kitabun atau buku. Ketika ada alif dan lam maka wajib dibaca al-kitabu dengan dhammah saja, bukan dengan dhammatain seperti al-kitabun. Sebaliknya, kata kitabun ketika berdiri sendiri tanpa alif dan lam, maka wajib dibaca tanwin dan tidak boleh hanya dhammah saja seperti kitabu. Begitu juga ketika kata kitabun menjadi idhofah atau sandaran, seperti kitabu Zaid, kitabu Zaidin, atau bukunya Zaid, maka tidak boleh dibaca tanwin seperti kitabun Zaidin. Isim yang bisa bertanwin ini disebut dengan isim munsorib. Dan kebanyakan isim termasuk jenis ini. Contohnya masjidun atau masjid, babun atau pintu, zaidun atau zaid, ainun atau mata, dan sebagainya. Namun ada beberapa isim yang tidak boleh bertanwin ketika berdiri sendiri, apalagi ketika kemasukan alif dan lam atau idhofah. Isim yang termasuk jenis ini disebut dengan isim ghairu munsorib. Contohnya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al haja baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Bila kita periksa dalam seluruh ayat Al-Quran yang mengandung nama Nabi Ibrahim, maka akan kita dapati bahwa seluruhnya tidak bertanwin. Berbeda dengan Nabi Nuh, seluruhnya bertanwin. Salah satu contohnya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Perhatikanlah bahwa Nabi Nuh disebutkan dalam keadaan bertanwin. Akan tetapi nabi-nabi yang lain yang disebutkan di atas mulai dari
Nabi Ibrahim hingga Nabi Daud tidak ada satupun yang bertanwin. Ini dikarenakan nama Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Daud termasuk isim ghairu munsorib, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsorib juga tidak menerima harokat kasroh. Oleh karena itu kata Ibrahim pada ayat di atas tidak dibaca kasroh. Sekalipun didahului oleh huruf jar. Lalu apa saja yang tidak boleh bertanwin? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya menjadi dalam keadaan jar atau khofat. Bentuk asal jar adalah harokat kasroh. Jadi selain tidak bertanwin, isim ghairu munsorib juga tidak bisa berharokat kasroh. Berikut ini kami berikan beberapa kelompok isim yang tidak boleh bertanwin. Yang pertama, seluruh nama wanita. Seluruh nama yang digunakan untuk wanita baik yang diakhiri dengan ta marbutoh seperti Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu maupun tidak diakhiri ta marbutoh seperti Zainabu dan Maryamu. Khusus untuk nama wanita yang tersusun dari 3 huruf dan huruf di tengahnya berharokat sukun, maka boleh dibaca tanwin seperti Hindun. Kemudian yang kedua, seluruh nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki dan diakhiri dengan ta marbutoh seperti Maisaratu, Usamatu, Muawiyatu. Ketiga, seluruh nama yang berasal dari non-Arab yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Nama-nama yang berasal bukan dari bahasa Arab yang tersusun lebih dari 3 huruf seperti nama Nabi pada contoh di surat An-Nisa 163 di atas. Khusus untuk nama yang tidak berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari 3 huruf termasuk isim munsorib seperti Nuhun dan Lutun, yaitu Nuh dan Lut. Keempat, seluruh nama yang berakhiran alif dan nun. Semua nama yang diakhiri alif dan nun seperti Marwanu, Usmanu, Sulaimanu, dan Adnanu. Kemudian yang kelima, seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il. Semua nama yang mengikuti wazan fi'il seperti Ahmadu dan Yazidu. Seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu. Semua nama yang polanya mengikuti wazan fu'alu seperti Umaru dan Zuhalu. Yang ketujuh, seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Semua kata dalam bahasa Arab yang polanya mengikuti wazan fa'lanu seperti atasanu yaitu haus, ghadbanu yaitu marah, dan zau'anu yaitu lapar. Kemudian yang kedelapan, seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu. Semua kata yang polanya
mengikuti wazan af'alu seperti nama-nama, warna dan isim tafdil, yaitu kata yang menunjukkan makna lebih, paling atau sangat. Contohnya ahmar, sangat merah, ahdor, sangat hijau, aswad, sangat hitam, azraq, biru, asfar, kuning, abyad, putih, dan akbaru, paling besar, atau abdolu, atau paling utama, atau ahsanu, paling baik, dan abadu, atau paling jauh. Kemudian seluruh kata yang mengikuti pola sigot muntahal jumu'. Sigot muntahal jumu' adalah salah satu bentuk jamak dengan pola khas seperti mafa'ilu, fawailu, afailu, dan sebagainya. Contohnya an-nasyidu, yaitu lagu-lagu, atau qawaidu, atau kaidah-kaidah, atau rosailu, risalah-risalah, dan madarisu, atau sekolah-sekolah. Kemudian yang 10, semua kata yang diakhiri alif ta'nis maksurah dan mamdudah. Alif ta'nis adalah alif yang menjadi ciri mu'annas dari suatu kata. Misalkan akhdoru adalah bentuk muzakkar, bentuk mu'annasnya adalah dengan diubah ke pola alif ta'nis mamdudah menjadi hadra'u. Semua kata yang diakhiri alif ta'nis, baik yang maksurah maupun mamdudah, termasuk isim ghairu munsharif. Contoh kata yang diakhiri alif ta'nis maksurah disebut maksurah, yaitu dipendekkan karena alifnya seakan dipendekkan menjadi bentuk huruf seperti huruf ya. Seperti atosya, yaitu haus, atau jau'a, atau lapar, salma, yaitu nama wanita, zikra, yaitu peringatan. Contoh kata yang diakhiri alif ta'nis mamdudah disebut mamdudah, yaitu artinya dipanjangkan karena alifnya ditulis dalam bentuk alif tegak seperti biasa. Seperti hadra'u, yaitu hijau, hamra'u, yaitu merah, bayda'u, yaitu putih, sauda'u, yaitu hitam, zarqa'u, yaitu biru, safra'u, yaitu kuning, asdiqa'u, yaitu teman-teman, su'ara'u, yaitu para penyair. Tanbih atau perhatian. Hukum asalnya isim ghairu munsharif itu majrurnya dengan fathah. Namun ada dua keadaan yang menjadikan isim ghairu munsharif boleh berharokat kasroh ketika majrur. Yang pertama, didekati al. Isim ghairu munsharif, khususnya yang bukan ma'rifat dari asalnya, yaitu nama, ketika dilekati al, ia majrur dengan kasroh. Contohnya, wala tubassiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian menjadi mudhof. Bila isim ghairu munsharif menjadi mudhof, yaitu bukan mudhof ilaih, ia jumpa majrur dengan kasroh. Contohnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demikianlah tadi telah kita bahas, yaitu isim ditinjau dari keberterimaan tanwin.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.